Pemirsa, untuk membahas kasus ini, kita akan berbincang bersama pengamat pendidikan Retno Listiarti. Selamat sore, Bu Retno. Selamat sore. Bu Retno, keluarga korban sempat menyebut bahwa korban mungkin atau kemungkinan bunuh diri karena sering dibully. Bagaimana Anda sendiri melihat kasus ini? Ya, pertama sebenarnya kasus bunuh diri di kalangan remaja itu sebenarnya seperti anak maupun remaja itu tidak berdasarkan satu faktor saja, tapi biasanya ada beberapa faktor. Tapi memang jika keterangan keluarga bahwa anak sering mengalami bully, mungkin ini kan ada curhatan si anak. Lalu yang kedua, jika bully ini berjangka panjang, jadi diperlakukan secara terus-menerus, itu bisa saja sih menimbulkan stres berkepanjangan yang kemudian depresi. Nah, depresi yang tidak tertangani dengan baik, ya, tidak mendapatkan pemulihan, memang bisa memicu seseorang itu menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri dengan bunuh diri. Tapi anak yang menjadi korbannya dalam hal ini kan memang anak yang masih berusia, mungkin kalau kelas 6 itu sekitar 12 tahun. Nah, kalau dalam kategori ini memang masih remaja. Jadi memang polisi perlu mendalami, termasuk sebenarnya karena sempat bertemu dengan guru gitu ya dalam satu ruangan, bertemu dengan anak yang lain ya, itu yang diduga mungkin mereka tanda petik gitu ya ada selisih paham. Maka sebenarnya yang perlu didalami adalah terakhir itu apa yang sebenarnya dibicarakan ya, sehingga dia keluar kemudian ke kamar mandi gitu ya, keterangannya menangis, kemudian terjadilah dia melompat ke lantai dari lantai 4. Nah, ini kuncinya sebenarnya di sini. Tapi sekali lagi, faktor bunuh diri itu sebenarnya tidak pernah tunggal. Baik, yang jadi pertanyaan juga selanjutnya Bu Retno adalah pengawasan dari pihak sekolah. Apakah kemudian bisa disebut Ya. ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini? Nah, ini juga perlu diselidiki ya. Tapi kalau kemudian anak ini dipanggil dari kelas, kemudian bertemu dengan mungkin guru di situ, yang kemudian setelah itu dua-duanya keluar, ini sebenarnya kelalaiannya bisa di sini karena seharusnya memastikan bahwa anak tuh ketika keluar, dia sudah dalam kondisi baik-baik saja. Maksudnya bisa melanjutkan pembelajaran. Nah, ketika dia bisa melanjutkan pembelajaran dan guru ini yakin bahwa itu, jadi sebenarnya di sini nih ada faktor ya. Eh, yang bertemu dengan si anak itu yakin nggak waktu keluar tuh anak kondisinya baik-baik aja. Kalau enggak, mestinya didampingi atau tetap berada dalam ruangan untuk terus diajak komunikasi, dialog, sehingga menenangkan. Nah, ini yang kita tidak tahu ya, makanya penting betul polisi menanyakan pada guru yang terakhir bertemu dengan korban ini. Dari pengalaman Anda sebagai guru, mungkin Bu Retno, apakah memang akan terlihat kalau anak berusia kisaran 12 tahun ini sedang ada, kalau tadi Anda sebutkan mungkin mengalami depresi dan sebagainya? Ya, ada tanda-tandanya. Memang ini banyak ya, sejak saya juga jadi komisioner KPAI, itu kejadian-kejadian serupa ini kan sebenarnya bukan pertama. Tapi kalau untuk SD ini sebenarnya kalau sepanjang 6 tahun terakhir lah ya, saya di KPAI dan memantau sampai saya sudah lepas nih, ini SD ini kasus pertama. Beberapa kasus kan SMP ya, dan paling banyak SMP, kemudian ada yang SMA. Tapi untuk SD ini adalah kali pertama. Yang kedua, ini dari berbagai kasus itu biasanya orang tua maupun guru atau orang dewasa di anak itu tidak paham tanda-tanda psikologinya anak. Jadi perubahan atau perkembangan psikologi anak nih nggak paham. Yang kedua adalah perubahan sikap, perubahan perilaku. Anak tuh kayak nggak disadari. Sebenarnya anak-anak yang mengalami stres gitu ya, apalagi dalam jangka panjang, itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda dengan kuat. Seperti dia misalnya murung gitu ya, menarik diri dari pergaulan, nilai-nilainya turun, itu yang bisa dilihat. Tapi kalau di rumah sebenarnya akan kelihatan juga, misalnya kecemasan. Dia cemas pergi ke sekolah atau dia cemasnya itu gelisah tidur gitu ya, sehingga sulit tidur, bangun kesiangan. Itu yang sebenarnya tanda-tanda yang mudah dikenali. Tapi kerap kali orang dewasa tuh enggak.
Kalau dia sudah masuk depresi, itu sebenarnya mulai bisa kelihatan lagi karena murung dan menyendirinya akan semakin terlihat. Nah, salah satunya misalnya tadi ya, misalnya kayak kasus Temanggung gitu ya, yang mengalami pembulian dari teman-temannya dalam jangka panjang, dia dianggap oleh sekolah mencari perhatian dengan tadi seperti melihat makhluk halus, seperti yang kayak begitu-gitu kesurupan gitu. Itu sebenarnya juga tanda-tanda sih anak-anak itu mengalami stres yang cukup berat. Nah, ini saya nggak tahu yang untuk anak umur 12 seperti ini yang remaja sebenarnya terlihat gitu, termasuk aktivitas media sosial. Kalau dia di media sosial mungkin dia galau, dia curhat itu bisa saja. Nah, tapi tadi ya, ini butuh kepekaan orang dewasa di sekitar anak. Kalau kemudian anak yang cenderung pendiam, Bu Retno, apakah ini juga bisa menjadi salah satu pertanda anak ini sedang mengalami stres atau depresi? Ya mungkin belum tentu ya, tapi anak yang cenderung sulit bergaul kan kalau dia bisa dibantu. Jadi gurunya melihat, oh dia sulit sekali bergaul di sekolah, kok pendiam. Nah, itu sebenarnya harusnya gurunya punya cara. Misalnya, dia cocok sama teman yang mana nih kelihatannya. Mereka ada komunikasi, walaupun cuma satu, itu didekatkan. Karena anak-anak umur segini, itu butuh teman, butuh curhat sebenarnya ya. Kepada orang tua, mungkin kepada orang yang kepada teman yang dia sangat kenal gitu, maksudnya dia percaya gitu. Nah, ini sekali lagi emang tanda-tanda seperti ini tuh butuh banget kepekaan atau sensitivitas orang dewasa untuk mengenali tanda-tanda ini. Jadi nggak terlanjur gitu. Jadi sebelum dia parah, kita sudah bisa memperbaiki dengan cara menolong dia. Karena anak-anak ini kan nggak bisa nolong dirinya sendiri. Nolong, kemudian dibawa gitu ya ke ahli. Kalau kita nggak bisa ya secara komunikasi ternyata tidak juga membaik, maka serahkan pada ahlinya. Misalnya psikolog dia di assessment, setelah itu diterapi. Jadi kesehatan mental itu penting, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Hanya kan dalam kasus ini kita memang harus ngelihat ya apa yang menjadi penyebab utama. Tapi memang faktor seseorang bunuh diri itu biasanya tidak pernah tunggal dalam seluruh kasus. Baik, orang tua dan guru harus lebih peka terhadap kondisi psikologis anak. Terima kasih Bu Retno Listiarti, pengamat Betul. pendidikan sudah bergabung Sama-sama. bersama kami di Berita Satu Sore.